warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, yang saya hormati juga adik-adik sekalian peserta DKS SMA Raya Utama tahun 2024 yang Bapak banggakan. Puji syukur ya, pertama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat ya. Masih dipertemukan kembali setelah sebelumnya juga pernah ketemu ya. Yang mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga harapannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, selawat dan salam juga tetap terlimpah curah kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat serta umat yang terkait pada hingga yaumil akhir. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sedikit yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang bisa dipetik, yang bisa diambil sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian lah istilah. Kalau Bapak terlalu dah tua ya. Kalian ini kan adalah generasi muda ya. Generasi muda. Harapan diri kita sendiri, harapan keluarga kita ya, harapan orang tua, harapan ya pokoknya orang-orang terdekat dan orang-orang tersayang yang ada di sekeliling kita. Artinya pemuda ini harus mampu meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya ya. Sebagai generasi muda harus semangat, harus rajin, harus tekun, dan juga bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Karena pemuda itu adalah masa yang sangat luar biasa. Artinya Rasulullah SAW pun sangat memperhatikan para pemuda, ya kan? Rasulullah, kemudian Bung Karno juga tuh, ya sangat memuliakan yang namanya pemuda. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya saat ini sudah mendapatkan kebebasan. Kalau dulu mungkin kita ya zaman dahulu mau belajar itu susah atau mau ngapa-ngapain itu susah. Kalau sekarang kita hidup di zaman era digitalisasi saat ini serba mudah, serba gampang. Tinggal kita ada nggak mau bergerak untuk melakukan perubahan seperti itu ya. Nah, kenapa? Keberkahan itu hanya bisa didapat dengan berubah. Kalau kita diam aja, kalau kita hanya berpangku tangan, kalau kita hanya rebahan aja, maka bagaimana kita bisa meningkatkan potensi atau kualitas yang ada dalam diri kita? Sementara manusia diciptakan itu semuanya berhak atau sudah memiliki potensi masing-masing yang harus dikembangkan, yang harus ditingkatkan. Kalau kitanya diam aja, kalau kitanya gak mau berubah, mana mungkin potensi itu bisa berkembang. Maka dari itu pemuda harus ingat setiap kesempatan, setiap waktu itu sangat berharga sekali, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan waktu enggak? Sangat ya. Di surat apa? Al-Asr ya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan rugi ya.
Karena apa? Setiap waktunya dia pergunakan bagaimana dia supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus meningkatkan keimanannya supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman tidak akan rugi. Dan Allah telah janjikan bagi orang yang beriman adalah surga. Ya kan? Nah, jalan menuju surga itu kan hambatannya pasti ada, benar gak? Ya, betul. Gak selamanya mulus kan? Ya, betul. Nah, pasti ada halangan, rintangan, hambatan dan gangguan tentunya. Ya, itu adalah bumbu atau apa namanya? Ya istilahnya sebagai apa? Bumbu kehidupan gitu kan yang harus dilalui. Setiap orang tidak akan melalui kehidupan ini dengan mulus selamanya. Kadang ada bahagia, kadang ada sedihnya. Benar gak? Ada yang bahagia terus? Tidak ada. Ada yang sedih terus? Tidak ada, kan? Nah, semuanya mengalami perubahan. Karena apa? Alam semesta ini sifatnya berubah, ya kan? Ya kan? Tidak statis gitu kan, tapi dinamis alam semesta ini. Ya, kita itu kan termasuk alam, gitu kan? Tapi kalau manusia itu alam mikro, kalau yang di luar kita alam makro. Tahu makro mikro? Lah itulah. Ya. Nah, alam mikro. Jadi yang namanya alam itu adalah masiwallah. Sesuatu selain daripada Allah itu namanya alam. Alam itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk ini ya berubah. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan atau siapa yang menciptakan alam semesta? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi kepada kita sebagai pemuda. Tentunya harus mengingatkan sabda Rasulullah SAW. Iktanim homsan qabla homsin. Ada yang tahu artinya? Mana? Iktanim, pergunakanlah homsan 5 qabla homsin sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Kita saat ini sedang hidup. Hidup di mana? Di alam apa? Alam dunia. Ya, berarti kita berada di fase ketiga nih ya. Alam dunia ini fase ketiga. Alam pertama kita hidup pernah di alam ruh, tapi nggak ingat ya. Ingat nggak? Ada yang ingat waktu di alam ruh? Nggak ingat. Ada yang di alam rahim? Ada yang ingat tidak? Di kandungan ibu nggak ada. Ingat? Jadi ceritain ibunya ya. Iya. Ya, jadi kita ini ada di fase ketiga di alam dunia. Nanti setelah alam dunia kita akan masuki alam yang namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, setelah di alam kubur nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, yaitu yaumul ba'ats namanya. Nah, itu akan memasuki fase terakhir yaitu alam akhir atau yaumul akhir, ya. Nah, alam akhirat. Nah tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa maksud, tapi pasti ada maksud tertentu. Apa? Yaitu mengemban tugas yang mulia. Apa? Semalam sudah disampaikan sedikit ya, yaitu memiliki tugas untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu menjadi khalifah, punya tugas menjadi khalifah di muka bumi. Ya, tujuannya adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tupoksinya manusia diciptakan adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia sebagai kendaraanmu menuju akhirat, karena apa? Kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat. Kita di dunia ini adalah sedang singgah sementara, ya kan? Ya. Sementara apa selamanya kita di dunia? Sementara, gitu kan? Ya. Jadi, nah kalau di dunia kita tidak kekal dan kita akan menuju alam yang kekal atau kehidupan yang kekal, berarti harus ada yang dipersiapkan. Kapan persiapannya? Ya mulai saat ini. Persiapkan diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Oke? Untuk apa pahala tersebut? Untuk apa kita berbuat kebaikan dengan beriman dan beramal soleh? Yang untuk bekal supaya kita nanti hidup bahagia di akhirat. Karena tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dunia itu semuanya akan diperhitungkan, akan dibalas,
baik dan buruk semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menanam kebaikan maka akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam keburukan maka dia panennya juga keburukan. Nanam padi ya panen padi, nanam timun mentimun, nah, ya panennya mentimun. Gak ada nanam padi padi. Nanam padi. Bude. Kok nanam padi sih ya? Ya gak ada nanam padi, ya, panennya timun ya. Ya. Oke, maka dari itu tadi hayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Kenapa? Kalau sudah mati kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak ada. Kalau misalkan kita inginnya kayak apa, ingin kembali ke dunia, udah nggak ada kesempatan lagi. Kalau misalkan udah pindah alam, udah pindah fase, makanya kesempatan saat ini kita masih di dunia. Ya, jangan bermalas-malasan, jangan jangan leha-leha, ya, tapi harus gerget gitu kan, harus semangat, ya. Pemuda itu harus semangat, ya. Subhanul yaum rizalun god. Anak pada hari ini adalah pemuda yang pada masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian Allah juga memuliakan pemuda itu adalah bahwa nanti di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT di hari kiamat, maka ada pemuda yang mendapatkan naungannya Allah SWT. Siapa pemuda itu? Pemuda yang senantiasa taat dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Nah, ingin nggak nanti di akhirat atau di saat hari kiamat mendapat naungan Allah? Ingin? Ya, pasti dong. Ya, setiap orang punya keinginan itu. Dan itu berarti kenapa? Nanti itu orang pada kebingungan kan? Pada kepanasan gitu kan. Ya, yang enak kan bisa berteduh gitu kan. Nah, di mana di sana kan tidak ada tempat berteduh kecuali berteduh pada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda sangat dimuliakan, pemuda yang senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah hayataka qabla mautika apa lagi? Sihataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk pergunakan dengan sebaik-baiknya kesehatan itu. Untuk apa? Untuk beramal kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai sesama, kan? Jangan menciptakan kegaduhan, jangan menciptakan pertentangan atau perselisihan, tapi ciptakan kerukunan yang harmonis supaya kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat dunia. Nah, mumpung sehat, mumpung belum dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sehat kita untuk senantiasa menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita. Kenapa? Kalau waktu sudah berlalu, kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu kan? Berarti masa lalu itu sangat jauh dong. Nah, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa? Kematian itu sangat bisa terjadi kapan saja, benar gak? Betul. Nah, ada yang ingin kembali ke masa lalu? Gak bisa. Masa lalu dan masa depan adalah ilusi. Yang real itu adalah sekarang. Nah, tapi kalau tentang hari kiamat, ya kita harus yakin ya. Walaupun itu akan terjadi di masa yang akan datang, karena itu sudah menjadi itu aturannya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, yang ke berapa? Ketiga. Ya. Wa faraghoka qabla suglika. Pergunakanlah waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manusia itu enggak selamanya senggang gitu ya. Kadang punya kesibukan masing-masing. Saat ini mungkin kita fokusnya belajar aja di sekolah gitu kan. Nah, kalau udah 3 tahun, 5 tahun atau ke 10 tahun yang akan datang, kalian pasti pada sibuk nih ya. Ya, entah dengan kesibukan apa, pasti kalian punya kegiatan masing-masing yang tentunya lebih sibuk daripada sekarang. Nah, jangan sampai kesibukan itu melalaikan kewajiban-kewajiban kita.
Oke, maka dari itu mumpung kita dikasih waktu senggang, yuk kita sama-sama tingkatkan potensi yang ada dalam diri kita supaya apa? Supaya kita hidup bermanfaat, ya. Oke, yang keempat. Yang keempat apa? Ayo Pak. Ayo Pak. Wasababaka qabla haramika. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Anak muda kan? Anak muda bukan? Ya. Karena anak muda ya baik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kalau udah tua itu ya keinginan berkurang, maksudnya ya apa? Kekuatan fisik berkurang gitu kan? Ya, mumpung masih muda, mumpung masih ya masih semangatnya, ayo bangkit, ayo rajin, ayo semangat belajar apa aja kan ya tentang apa melakukan hal-hal yang positif seperti ya, baik dari berbicara, bertindak, berbuat, atau kalian misalkan berbicara dalam hati berbicara apa? Kalau hati berbicara atau apa? Terbersit dalam hati ya. Bersitan hati itu harus yang positif. Kenapa? Dari dalam itu biasanya akan muncul keluar, ya. Nah kalau dari dalamnya ini negatif, maka nanti yang muncul di luar itu negatif. Maka dari sini harus positif. Oke, siap? Semangat, ya. Besok pagi harus semangat. Siap. Ikutin. Saya. Hari ini. Bersemangat. Saya. Hari ini. Kuat. Saya. Punya. Kemampuan. Tak terbatas. Saya. Punya. Keahlian. Tak terbatas. Saya. Pasti. Bisa. Saya. Pasti. Sukses. Dunia dan akhirat. Amin. Udah berapa? 4. Satu lagi. Apa tuh yang keempat? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Waginaka qabla faqrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa butuhmu ya. Nah, masa butuhmu sebelum masa jadi kalau saat ini kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan apa yang diberikan Allah tersebut. Kita dikasih kekayaan ya, baik itu sifatnya materi ataupun ilmu pengetahuan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang pergunakan dengan baik supaya ilmu itu tidak menjadi bahaya buat diri kita. Ilmu bisa bahaya enggak? Ya, bisa tergantung orang yang gunanya kan. Ya. Kalau digunakannya ke jalan yang negatif atau salah, ya pasti ilmunya berbahaya. Kalau ilmunya dipergunakan di hal-hal yang bermanfaat, positif atau kebaikan, maka ilmunya akan bermanfaat. Ya. Nah, sejatinya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jelas. Jadi gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu ya. Diam aja cukup untuk memotivasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan tadi sabda Rasulullah tadi mengingatkan kita atau menjadikan cambuk untuk kita senantiasa berubah menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang dan juga untuk kemaslahatan di masa yang akan datang tentunya ya. Oke, dari Bapak itu aja, tidak panjang lebar karena saya juga mau olahraga. Ya. Nah, olahraga. Kalau tadi kan kalau sekarang kan disirami rohaninya. Nah nanti kan tidak hanya rohani aja yang harus sehat, jasmani juga harus sehat ya. Supaya apa? Supaya ibadahnya kuat. Ya. Jadi jasmani rohani harus sehat. Ya kan? Ya jasmani kita perlu suplai makanan, perlu. Tapi rohani kita juga perlu. Ya, makanya dua-duanya harus terisi dengan baik, gitu kan? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi